bukan karena kita semua orang yang suci, tapi karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah menutupi dosa-dosa kita di dunia, kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah kelak mengampuni dosa-dosa kita pada hari kiamat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan keburukan. Ana seringkali berperang dengan keinginan jiwa. Bisikan-bisikan jiwa yang didorong oleh nafsu iblis. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita nggak akan selamat dari kejahatan jiwa kita. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal kita yang terkadang membawa naas dan sial dalam kehidupan ini, menjadikan rumah tangga hancur, menjadikan anak-anak tidak berbakti, membuat usaha bangkrut, menjadikan hati sempit, penuh dengan derita. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya yang disesatkan dalam kehidupan ini, Anda didatangkan ustaz, kiai, ulama untuk berbagi hidayah, tapi Allah tidak berkehendak dia akan tetap dalam kesesatan itu. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Dia mengatakan, ya ibadi kulluhum dhal illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu tersesat. Semuanya. Kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah kalian petunjuk kepadaku, aku akan kasih. Kita nggak boleh bosan mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Yang perlu kita hadirkan adalah bagaimana memaknai ihdinas siratal mustaqim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, para ayah, para bunda, para remaja yang mungkin sebentar lagi mau menikah atau yang sudah menikah tapi belum menjadi ayah dan bunda. Malam hari ini tanggal berapa kita jam? Tanggal 2 jam. 2. 1 apa 2? Kenapa tanggal 2? Ya karena begitu penanggalannya jam. 2 Rajab. Karena semuanya pada jawab. Anda sebenarnya ada hadiah yang mau Anda bagikan. Cuma nggak tahu Anda mau kasihkan ke siapa. Jawaban antum semua benar. Tanggal 2. Yang pertanda nama antum. Berapa hari lagi kita puasa? Berapa? Ini yang ditanya satu, sekarang jawab yang lain. Jangan jawab, udah satu yang ditanya. Berapa? 1 hari lagi.
Astagfirullah tuh. Puasa hari Sabtu. Hari Senin, sekarang hari apa? Puasa Ramadan. Nah, berapa hari lagi? 58 hari kasih hadiahnya. Masya Allah. Sebenarnya dia tahu jawabannya. Cuma karena bingung aja. Ahibati fillah. Mau dibawa kemana anak kita? Itu yang akan kita bahas. Kita nih kalau belum jadi bapak, masih jadi anak. Tapi paling tidak antum bisa faham. Ayah antum mau bawa antum kemana. Tapi sebelum berbicara tentang hal itu, anak ingin mengingatkan tentang kedudukan anak dalam pandangan agama kita. Karena ada sebagian orang yang tidak ingin punya anak. Biasanya orang-orang yang tidak beriman. Buat dia anak itu beban. Apalagi kalau sang ibu juga bekerja. Akhirnya dia nggak bekerja cari duit aja, Allah sudah menyebutnya hamalat hukurhan wa wada'at hukurhan. Hamilnya itu terpaksa sakit, dia itu capek, menyulitkan dia. Maka di sebagian negeri itu jumlah anaknya lebih sedikit, jumlah yang lahir itu lebih sedikit daripada jumlah orang tua. Karena pada nggak mau punya anak. Yang pertama, anak ini adalah hibah, pemberian. Sehingga ada sebagian yang tidak dikasih. Sampai mati nggak punya anak. Sudah berusaha, udah capek, udah lelah, nggak punya anak. Seperti siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ummul Mukminin, sampai mati nggak punya anak. Zainab bintu Jahsh, Anda lihat ada MT Zainab bintu Jahsh. Sampai meninggal dunia nggak punya anak. Padahal dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar ini karunia dari Allah SWT. Di surat Asy-Syura ayat 49-50 Allah mengatakan lillah mulkus samawati wal ard, milik Allah kerajaan langit dan bumi ini. Yang sekarang sedang berkuasa, yang sekarang sedang menjadi raja, lagi engkau akan nah, semuanya akan meninggalkan. Fir'aun sudah pergi, Namrud pergi, Nabi Sulaiman pun pergi, meninggal dunia. Bung Karno mati, Pak Harto juga pergi. Supaya kita tahu, lillah mulkus samawati wal ard, milik Allah kerajaan langit dan bumi ini. Kalau hari ini ada yang merasa menjadi penguasa, maka yakinlah cepat atau lambat kekuasaan itu akan hilang dan pergi. Akan berganti orangnya, berganti orangnya, berganti orangnya sampai semuanya habis. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Sebagian orang Allah kasih hibah anak perempuan. Anaknya semua perempuan.
lagi, perempuan lagi keluar. Astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah. Sampai ada yang 9 anaknya semua perempuan. Mungkin caranya salah, nggak pakai cara-caraan. Kadang tanya, antum kok bisa laki semua anaknya? Anak perempuan semua. Apa yang antum lakukan? Subhanallah. Apa yang antum lakukan? Itu Allah yang kasih. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan sebagian dikasih anak semuanya laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Tapi ada yang Allah mix anaknya. Campur. Sebagian laki, sebagian perempuan. Ingat, jenis manusia cuma 2. Laki, perempuan. Nggak ada jenis ketiga. Karena muncul sekarang jamaah, istilah bahasa Arabnya itu al-jins ats-tsalits. Jenis ketiga. Yang kalau lihat perempuan tidak tertarik. Lihat sapi tertarik. Na'udzubillah. Lihat laki tertarik. Astagfirullahaladzim. Allah sebutkan jenis itu ada 2. Dzukranan wa inatha. Wa yaj'alu man yasha' aqima. Sebagian orang Allah bikin mandul. Maka ketika antum menikah dengan seorang wanita, kemudian dia tidak bisa punya anak, antum jangan marah sama dia. Dia nggak punya kuasa apa-apa. Ya, anak mau berbuat apa? Minta kepada Malikul Mulk. Dia yang bisa kasih. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah putus asa. Karena dia tahu anak ini hibah. Minta kepada Al-Wahhab. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin habli. Aku kasih hibah ya Allah. Aku minta hibah ya Allah. Apa hibah yang kau inginkan? Keturunan-keturunan yang soleh. Karena dia tahu, dia nggak pernah nyalahkan istrinya. Mandul istrinya. Akhirnya Allah kasih. Maka ketahuilah bahwa anak itu hibah. Karena ada sebagian yang bertanya, Ustadz, anak ini bertahun-tahun Ustadz berusaha untuk punya anak, nggak punya anak Ustadz. Fulan berzina, hamil Ustadz. Nah, karena Allah mau kasih sebagai bentuk ujian dan cobaan buat dia. Bayangkan orang berzina, mana ada orang berzina yang kepingin punya anak? Allah kasih anak. Allah itu fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki dan dengan hikmah dan tujuan yang jelas. Baik. Yang kedua, anak ini perhiasan. Jadi kalau antum lihat kebun yang bagus sekali tapi nggak ada bunganya, hampa, seperti malam yang gelap gulita tanpa ada bintang-bintang yang menghiasinya. Antum punya rumah besar, luasnya 1 hektar. Istri 1, gak punya anak. Antum masuk rumah itu kayak masuk rumah hantu. Ini anak di mana? Nih rumahnya antum ini. Cuma nggak ada perhiasannya. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Kata Allah, harta,
Dan anak-anak itu adalah zinatul hayatid dunya. Perhiasan kehidupan dunia. Bagaimana bahagianya orang tua ketika melihat anaknya pulang. Yang di pesantren, yang di sekolah. Kadangkala antum berbulan-bulan nggak pulang. Di sini boarding. Boarding nggak Al-Fursan ini? Full day. Kalau full day kayaknya nggak kangen orang tua sama antum. Sore datang datang lagi. Enggak lah, kangen insyaallah orang tua antum. Itu perhiasan. Sehingga kalau bicara perhiasan, orang cari perhiasan. Rumahnya dihiasin. Masjid aja dia hiasin. Mobilnya sampai ada tempat aksesoris mobil. Dimodifikasi macam-macam. Anak tuh seperti itu coba. Dia itu belahan jiwa. Sehingga orang tua tatkala melihat anaknya ada kebahagiaan tersendiri yang dia rasakan. Namun yang ketiga, anak itu fitnah. Jadi jangan terpedaya antum. Yang dikasih anak bangga. Iya, kehidupan dunia ini salah satunya untuk berbangga-banggaan. Wa tafakhurum bainakum fil amwali wal aulad. Bangga aku punya ini, anakku gini. Oh anakku alhamdulillah 5 ekor. Mana 5 ekor antum? Nggak ada, orang mesti bangga anakku alhamdulillah fulan. Sekarang sudah hafal Al-Quranul Karim. Berapa juz? Alhamdulillah setengah juz. Alhamdulillah, bersyukur orang tua. Yang satu alhamdulillah juara olimpiade matematika se-Bekasi. Masa se-Bekasi? Se-Indonesia, se-Asia. Ada kebanggaan. Kau harus paham, anak itu fitnah. Di surat Taghabun ayat 15 Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anakmu itu fitnah. Cobaan. Sebagian orang tua jadi pelit gara-gara punya anak. Sebelum punya anak, Masya Allah dia suka bersedekah. Punya anak berhenti sedekahnya. Kenapa? Buat anak Ustaz. Nabung. Nanti anak kuliah atau apa. Nggak lagi sedekah. Anak itu membuat orang tuanya makan haram. Tidak sedikit orang tua yang akhirnya korupsi, mencuri. Kalau ditanya buat apa? Buat anak Ustaz. Buat beli susu anaknya. Kadang-kala kita melihat seorang ibu masuk ke supermarket ambil susu. Masukin tasnya. Buat siapa? Buat anaknya. Kata Nabi SAW, al-waladu mabkhalatun majbanatun mahzanatun majhalah. Anak tuh bikin orang tuanya jadi pelit. Bikin orang tuanya jadi pengecut. Nggak mau berangkat jihad. Kenapa? Anak-anak masih kecil. Sebagian perempuan nggak mau berangkat haji. Kenapa? Anaknya masih kecil. Nggak bisa dititipin anak. Masih kecil-kecil Ustaz. Insya Allah tahun depan berangkat haji. Tahun depan hamil lagi. Punya anak masih kecil lagi Ustaz. Kadang-kala jadi takut. Ninggalkan anak untuk berangkat haji. Karena buat wanita, jihad buat wanita itu apa? Haji. Tapi kadang-kala dia nggak berani berangkat haji. Sebelum punya anak nggak ada itu. Anak yang membuat dia akhirnya jadi nggak berani berangkat haji. Karena masih kecil. Padahal bisalah dititipkan kalau bisa dititipkan.
Mahzana, anak itu bikin orang tuanya sedih ya. Berapa banyak orang tua yang akhirnya hidupnya penuh dengan kegundahan gara-gara anaknya. Sebelum punya anak dia kepingin punya anak. Dia pikir anak ini akan mendatangkan kebahagiaan, subhanallah. Anaknya besar, dia urusan sama polisi gara-gara anaknya. Akhirnya setiap weekend dia mengunjungi anaknya di tahanan polisi. Takut orang lain tahu kalau anaknya di penjara. Itu fitnah. Majhalah, tadi bikin orang bertindak bodoh gara-gara anaknya. Maka anak ini kadangkala musuh buat orang tuanya. Yang awalnya pemberian, yang awalnya perhiasan, tapi bisa jadi musuh buat kalian. Di surat At-Taghabun, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari pasangan hidup kalian, dari anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian. Anak jadi musuh buat orang tuanya. Fahdharuhum. Hati-hati sama mereka. Dan yang kelima, anak keempat. Yang keempat, anak ini amanah dan tanggung jawab yang Allah berikan kepada kalian. Orang tua yang punya anak, jangan sembarangan mendidik anaknya. Mau dibawa kemana anaknya itu, tolong disesuaikan dengan tujuan Allah kasih anak itu kepada kalian. Karena ada orang tua yang salah. Anak kasih pisau kepada fulan, kasih pisau ini, tolong bukakan durian. Ternyata buat nusuk saudaranya. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jaga. Itu amanah anak itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kata Nabi SAW, setiap kalian itu pemimpin. Dan akan ditanya apa yang dia pimpin. Seorang lelaki menikah, hati-hati. Antum jadi pemimpin sekarang. Pelajarin apa kewajiban antum sebagai pemimpin. Punya anak, oh pelajarin nih. Mau dibawa kemana anakmu ini sekarang? Engkau jadi komandan, nahkoda yang mengarahkan mereka. Dan anak-anak itu seperti lembaran putih. Kata Nabi SAW, Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi. Semua itu dilahirkan di atas fitrah. Tauhid, di atas la ilaha illallah. Terus gimana dia kok bisa jadi Yahudi? Gimana kok ada yang Nasrani? Gimana kok ada yang Majusi? Orang tuanya, lingkungannya, yang tempat tinggal dia, di sana dia tinggal. Itu yang membentuk akhirnya jemaah. Bicara tujuan. Itu penting jemaah. Penting sekali karena tujuan ini yang memotivasi kita untuk bergerak. Kalau ada orang anak suruh, Fulan, antum siapa namanya? Bima, mana hadiahnya? Jauh banget hadiahnya, taruh sana antum. Keluar semuanya sini. Nah, kasihkan ke Bima. Nah, Bima, kalau ana suruh antum, Bima, antum turun ke pinggir jalan, terus jalan lurus. Apa yang antum akan rasakan?
Ana nggak ngasih tahu tujuannya apa, yang penting antum jalan aja terus. Bingung jamaah. Bingung, kenapa ana jalan ya? Mau balik tapi suruh jalan. Bingung. Tapi kalau ana sampaikan kepada Bima, pinggir jalan, terus jalan lurus, nanti belok kiri. Di sana ada taman besar. Ada orang-orang yang akan menyambutmu. Makan malam di sana kamu ya. Kira-kira Bima jalannya cepat enggak jemaah? Jalan. Imamnya assalamualaikum pertama diturun sudah Bima. Kenapa? Karena tahu dengan tujuan. Jelas tujuannya. Orang itu akan tergerak semangat karena punya tujuan yang jelas. Kebanyakan kita itu nggak jelas tujuannya. Yang menyebabkan kita malas beribadah, malas bekerja, malas ngajarin anak, lebih sibuk dengan gadgetnya. Sampai rumah sebagian orang tua, subhanallah, ngapain? Mojok sambil pegang HP. Anak nggak diurusin. Dipanggil-panggil sama istrinya, bang nanti tehnya dingin. Ada. Kenapa? Dia tidak punya tujuan yang jelas. Sebenarnya semua orang itu punya tujuan yang jelas. Tapi tipu daya dunia terlalu besar yang menyebabkan sebagian orang salah jalan. Padahal tujuannya jelas. Antum mau kemana? Ana mau ke Jakarta Timur. Jelas antum. Naik mobil. Ada belok kiri Jakarta Timur. Tapi antum lurus terus. Ya ana mau kemana? Ana? Antum mau ke Cikampek. Astagfirullahaladzim. Apa penyebabnya? Karena dia nggak fokus tadi. Karena dia sedang menghayalkan sesuatu yang lain. Ahibati fillah. Ada 3 peran penting atau 4 peran penting dalam mendidik anak ini. Kalau antum punya tujuan yang jelas. Kita diciptakan tujuannya satu. Menjadi khalifah di muka bumi ini. Memakmurkan bumi ini. Mengabdi kepada ilahi. Itu tujuannya. Tadi imam membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal. فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Kami kata Allah menawarkan amanah ini kepada siapa? Kepada langit yang 7 lapis, kepada bumi yang 7 lapis, kepada gunung-gunung yang menghujam di dalam bumi. Tapi ternyata langit, bumi dan gunung-gunung itu angkat tangan. Nggak mau, takut mereka tidak bisa menjalankan amanah ini. Fahamalahal insan, manusia yang ngambil itu amanah. Kita jemaah, ana dan antum. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat jahil. Itu kita. Maka kita perlu berpikir bagaimana nih membawa anak-anak kita. Kalau memang kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, ya sudah. Jangan sampai kita menzalimin diri kita, menzalimin anak kita. Akhirnya bersama anak masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tadi yang Anda sampaikan ada 3 peran penting atau 4 peran penting. Yang pertama adalah rumah. Yang kedua, masjid. Yang ketiga, madrasah.
Yang keempat, masyarakat atau lingkungan. Sebagian orang tua sejak sebelum menikah sudah beli rumah di lingkungan yang baik. Dari awal dia sudah. Ana mau beli tanah di sini. Kenapa? Alhamdulillah. Dekat sama masjid. Masyarakatnya sudah pada faham dengan agama. Padahal dia belum menikah. Tapi dia sudah punya cita-cita yang jelas.